这是吸收蛟龙。黄焰焚天，先皇幻玉。我们继续去寻那神兽仙魄吧。 Kedua orang ini bernama Qin Taeyang dan juga Qin Wushuang. Mereka kakak beradik yang berasal dari tebing pedang surgawi. Menyadari bahwa tubuh Dong Panghao memiliki harta karun, Qin Peiyang pun meminta agar Putri Suiyao memberikan Panghao kepadanya. Namun Putri Suiyao menolaknya dan mengatakan bahwa dia akan melindungi pria ini dan tidak akan membiarkan siapapun membawanya. Pada akhirnya, baku hantam antar mereka pun terjadi. Teknik tubuh Tai Yin yang dikombinasikan dengan jurus pedang menembus bintang langsung dirilis oleh Putri Suiyao kemudian menyerang ke arah Qin Peiyang. Sementara Qin Wushuang dia memutuskan untuk mengambil hartanya terlebih dahulu dan bertarung melawan Ling Xiu dan juga Ji Wushang. Walaupun menang jumlah tetapi terlihat Ji Wushang dan Ling Xiu tidak bisa mengalahkan Qin Wushuang. 我先去抢了他的宝物再说。把它交给你了。Sementara di sisi lain Putri Suiyao juga nampak ditekan oleh Qin Peiyang. Hal itu pun membuat Qin Peiyang memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan ke arah Dong Panghao. Yang mana Ling Xiu berada di depan Dong Panghao untuk memblokir serangan tersebut. Ketika serangan itu akan mendarat, Dong Panghao akhirnya bangun dan dia langsung memblokir serangan tersebut. Pertarungan pun diambil alih oleh Dong Panghao. Panghao langsung mengeluarkan kekuatan menakutkan yang membuat Qin Peiyang dan Qin Wushuang langsung terkejut, bahkan Putri Suiyao dan yang lainnya juga tidak menyangka kekuatan Dong Panghao akan begitu kuat. Penjara kayu langsung ditampilkan oleh Dong Panghao dan memenjarakan kedua kakak beradik itu. Tetapi itu dapat dihancurkan oleh Qin Peiyang. Namun kemudian Panghao melancarkan serangan petir. Melihat itu Qin Peiyang menggunakan pedangnya untuk memblokir semua serangan petir itu. Namun sayangnya pedangnya tidak mampu menahan petir Panghao yang mana membuat pedang itu pun hancur. Qin Peiyang benar-benar dibuat kena mental ketika pedang surgawi Jiang kebanggaannya hancur, yang membuatnya benar-benar tidak memiliki keberanian lagi untuk tetap bertarung. Dia dan adiknya pun segera melarikan diri dari sana. Tetapi tidak semudah itu untuk bisa melarikan diri. Sebuah serangan dilayangkan oleh Dong Panghao, langsung menghantam kedua kakak beradik itu dan tidak diketahui hidup dan mati mereka berdua. Namun setelah itu nampak Dong Panghao sangat kelelahan karena dia telah kehabisan terlalu banyak energi spiritual. Tetapi Pri Bibo kemudian mengatakan bahwa pemulihan energi spiritual Panghao tidak seperti orang normal. Karena Dong Panghao perlu mencari obat spiritual lalu menyempurnakannya. Dan setelah itu baru dapat memulihkan energi spiritual Dong Panghao. Ling Xiu kemudian menawarkan obat spiritual miliknya untuk diberikan kepada Panghao. Tetapi Panghao menolaknya dengan halus. Lalu kemudian Panghao bertanya tempat apa ini. Sebelum menjelaskan, Putri Suiyao lalu memperkenalkan dirinya, juga Ji Wushang dan juga Ling Xiu kepada Panghao. Setelah itu Putri Suiyao menjelaskan bahwa ini adalah dunia rahasia kuno di Zhongzhou. Di dunia rahasia ini tidak hanya obat spiritual kuno yang bisa didapatkan, tetapi juga ada beberapa jiwa hewan mitos yang dapat dimurnikan. Tetapi untuk menemukannya itu juga tergantung kepada keberuntungan. Panghao lalu bertanya lagi, ada berapa banyak kekuatan yang memasuki alam rahasia ini? Putri Suiyao menjawab bahwa ada 6 kekuatan yang utama, seperti dirinya dari dinasti Zhou. Namun murid sekte immortal Tai Yi tidak memasuki alam rahasia ini karena mereka memiliki alam rahasianya sendiri dan tidak perlu untuk mengalaminya di alam rahasia ini. Panghao kemudian ikut bersama kelompok Putri Suiyao karena dirinya sebenarnya juga ingin mencari obat spiritual.
Di saat itu sebuah guncangan tiba-tiba terjadi. Putri Suyao menjelaskan bahwa itu kemungkinan adalah sesuatu harta yang lahir. Mereka berempat pun segera bergegas ke arah guncangan itu berasal. 那你随我们一路可好？ Setelah sampai di sumbernya, ternyata itu adalah sebuah jamur naga merah. Dan jamur naga merah itu juga telah menyerap darah naga sejati. Dijelaskan jamur naga merah ini dapat memperkuat energi spiritual. Pang Hao langsung membuka mata ilahinya dan melihat bahwa obat spiritual ini telah diubah dan ada dua naga yang menjaga jamur naga merah tersebut. Putri Suyao dan Ling Xiu kemudian bertarung dengan kedua naga tersebut untuk bisa mendapatkan jamur naga merah itu. Tapi sayang, kekuatan kedua naga tersebut nampaknya sangatlah kuat yang membuat mereka berdua tidak mampu mengalahkan kedua naga itu. Pada akhirnya Pang Hao pun turun tangan menyelamatkan kedua wanita itu. Pang Hao kemudian mengeluarkan naga guntur miliknya dan bertarung melawan kedua naga berberen itu. Naga guntur Dong Pang Hao masih lebih kuat dari kedua naga berberen itu dan berhasil mengalahkan kedua naga tersebut. Dikarenakan Pang Hao yang telah mengalahkan kedua naga penjaga tersebut, Putri Suyao pun mempersilahkan Pang Hao untuk mengambil jamur naga merah. Pang Hao dengan senang hati dan mengambilnya. Namun jamur naga merah itu sepertinya telah memiliki kesadaran dan dia ingin melarikan diri. Melihat itu, Pang Hao pun dengan sigap mengurungnya dan lalu mengambil jamur naga merah itu. Pang Hao lalu buru-buru menyempurnakan jamur naga merah itu sebelum esensinya menghilang. Sesaat kemudian, seseorang bernama Shen Lang dari Sekte Abadi Yunhai datang ke sana. Dia cukup terkejut ketika melihat adanya jamur naga merah. Segera keserakahan langsung muncul di hatinya dan dia pun langsung meminta agar jamur naga merah itu diserahkan kepadanya. Secara alami itu tidak mungkin untuk diserahkan, yang pada akhirnya pertarungan antara Putri Suyao, Ji Wusang, dan Shen Lang dari Sekte Abadi Yunhai pun tidak terelakkan lagi. Namun pertarungan terhenti ketika seseorang bernama Ji Shaohuang dari dinasti Zhou muncul. Ji Shaohuang ini adalah adik dari Putri Suyao dan kakak dari Ji Wusang. Shen Lang merasakan bahwa Ji Shaohuang ini memiliki kekuatan di atasnya dan Ji Shaohuang juga memiliki tubuh Pri Phoenix. Pada akhirnya, Shen Lang pun memutuskan untuk undur diri dan pergi dari sana. Terlihat Ji Shaohuang ini memiliki watak yang sombong dan juga merasa bahwa dia adalah yang terkuat dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Dia pun malah menindas saudara-saudaranya sendiri dan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya pewaris dinasti Zhou. Yang kuat menindas yang lemah, itulah aturan yang dipercaya oleh Ji Shaohuang dan dia sekarang menindas adiknya sendiri yang membuat Ji Wusang pun sangatlah terluka. Ji Wusang bertekad bahwa dalam beberapa tahun lagi dia pasti akan melampaui kakaknya itu. Sesaat kemudian Pang Hao berhasil menyempurnakan jamur naga merah dan perlahan membuka matanya. Walaupun sebelumnya Pang Hao berada dalam kondisi memurnikan jamur naga merah, akan tetapi persepsi Pang Hao mengetahui semua yang terjadi sebelumnya. Yang pada akhirnya baku hantam antar Pang Hao dan Ji Shaohuang pun terjadi. Pang Hao kemudian mengeluarkan naga guntur dan melepaskan gelombang suara yang sangat kuat menyapu kepada Ji Shaohuang. Ji Shaohuang mengeluarkan sebuah tombak dan lalu jurus tombak api Phoenix langsung dirilis olehnya. Langsung bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh naga guntur, yang membuat naga guntur Pang Hao bisa diblokir oleh Ji Shaohuang. Ling Xiu mengatakan bahwa tombak api merah di tangan Ji Shaohuang adalah senjata roh yang hebat.
yang mana dengan tombak itu Ji Shaohuang bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Pang Hao berkata bahwa kekuatan Ji Shaohuang ini tidak buruk. Kemudian baku hantam antar mereka berdua pun kembali berlanjut. Serangan api Phoenix terus dilancarkan oleh Ji Shaohuang. Namun itu semua berhasil diblokir oleh Pang Hao. Tetapi kemudian jurus Phoenix mimpi yang dirilis oleh Ji Shaohuang berhasil membuat Pang Hao terjebak ke dalamnya. Mimpinya, Pang Hao kecil bersama kakeknya nampak sedang menunggu kepulangan ayahnya. Sementara di dunia nyata, Putri Suyao dan Ji Wushang melihat Pang Hao jatuh ke dunia mimpi. Mereka pun berniat untuk membangunkan Pang Hao. Akan tetapi bagaimana Ji Wushang membiarkannya, dia segera memblokir Ji Wushang. Di dalam mimpi, Pang Hao tiba-tiba teringat bahwa dirinya tidak seharusnya berada di sini. Dia ingat seharusnya dia berada di alam rahasia. Pang Hao pun segera menenggelamkan dirinya ke dalam air untuk membuatnya sadar kembali. Di saat yang sama, Pang Hao juga mendesak mata ilahi yang pada akhirnya Pang Hao pun kembali ke dunia nyata. Ji Shaohuang cukup terkejut. Dia tidak menyangka Pang Hao bisa keluar dari dunia mimpinya. Namun dia tidak memberi Pang Hao sedikit pun waktu untuk bernapas lega dan langsung melayangkan serangannya lagi. Tetapi kali ini Pang Hao sudah bersiap. Dia mengeluarkan pedangnya, menebas dan juga mengeluarkan naga guntur lagi. Dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Ji Shaohuang. Pang Hao kemudian mengatakan bahwa dia akan mengampuni Ji Shaohuang untuk hari ini saja. Tetapi dia memperingatkan kepada Ji Shaohuang untuk jangan sampai menindas kakak dan adiknya lagi. Setelah kejadian itu, Ling Xiu benar-benar terpana melihat kekuatan Pang Hao yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan Ji Shaohuang dengan sangat mudah. Pang Hao lalu memberikan sebuah pil kepada Ji Wushang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan Pang Hao juga berterima kasih karena sebelumnya Ji Wushang telah melindunginya ketika dia sedang menyempurnakan jamur naga merah. Selanjutnya mereka pun kembali melanjutkan pencarian di alam rahasia ini untuk mencari arwah hewan mitos. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di sebuah tempat di mana ada bunga teratai 5 warna. Putri Suyao pun langsung menyadari bahwa gua roh pastilah ada di sini. Namun di saat itu, 2 orang jenius dari sekte Swantian yang bernama Li Xingchen dan Ji Xixi muncul di sana. Putri Suyao juga mengetahui rumor tentang Li Xingchen yang merupakan jenius berbakat dan juga memiliki tubuh Tao pedang kosmik bawaan. Li Xingchen datang ke sini karena dia tertarik dengan bunga teratai 5 warna yang dapat membantu menyucikan tubuh Tao. Sementara Dong Pang Hao dia juga sepertinya tertarik dengan bunga teratai 5 warna ini.